Ada apa dengan MU ini? Kok tiba-tiba? Ya ampun, ini yang gue tontonin waktu masih dulu aku rela-relain begadang gitu. Kayak MU ketika datang Carrick nih, kayak auranya lagi bulan madu tuh Bulan madu. Iya, bahasanya. nanti Sobatbola.com, jumpa saya Aryo Yosia. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang lagi booming. Cuma gara-gara satu pertandingan, satu jagat maya booming. Dua dong. dua dong. Satu pertandingan terakhir kemarin. Manchester Udah City nyela aja kan? Lu bayangin akan panasnya percakapan ini. Karena saya didampingi oleh dua, kalau boleh ngomong dulu nih, film lama nih ceritanya nih. MU itu merah. Ya. MU itu merah. Ini dua jurnalis bola.com yang die harder MU. Satu laki-laki ini, pria muda ini, Benedictus Gerendo, Halo. editor kami. Kemudian juga Yusme Savitri. Halo. Kalau sebelum kita mulai ke topik pembicaraan yang satu laga, kalau satu laga terakhir kemarin yang berpengaruh besar di mana-mana rame. Dok, lu mulai kapan sih suka MU? Mulai suka MU itu umur 10 tahun. Itu tahun 96. Era-eranya berarti Cantona. Cantona. Oh, Cantona, Beckham masih pakai nomor 10. Ya. masih lihat Cantona ya? Masih lihat Cantona dengan kerahnya yang berdiri. Masih lihat tendangan-tendangan Beckham yang ya belum terlalu inilah, masih yang mainnya masih kadang-kadang ke tengah. Karena kan dia di sayap kanan tuh kan bisa dibilang belakangan lah, setelah Cantona juga udah nggak ada. Awalnya kan dia sempat pindah-pindah juga tuh. Kalau Yusme? 97. 97. Hampir, berarti lebih setahun setelah Indo ya. Iya. Masih umur, gak usah ngomongin umur lah pokoknya. Tapi memang MU ini membekas di banyak anak milenial ya. Iya. Ya kan masa jaya-jayanya ya. Kalau kita ngomongin generasi sebelumnya, generasi gua lah ya, Gen X gitu kan, mayoritas publik Indonesia tuh selalu ngomongin tentang Milan ya, dan musuhnya MU di Premier League gitu kan, Liverpool. Liverpool betul. Ya kan? Generasi milenial gitu kan di Indonesia bukan cukup banyak banget gitu kan yang suka sama MU. Tapi kita langsung mulai topiknya aja nih biar lebih tegang lagi nih. Ada apa dengan MU ini? Kok tiba-tiba tapi gue kasih background dulu. Kenapa gue mau milih mereka ya? Sederhananya gini, karena mereka dua-duanya ini memang fans garis kerasnya MU. Tapi karena mereka dibalut profesinya sebagai jurnalis, mereka berdua ini mungkin menahan beban pilu bertahun-tahun gitu kan, dipaksa harus objektif ngomongin dalam menyajikan konten, apalagi berkaitan dengan tim kesayangannya. Nah itu makanya menurut gue pembicaraan ini akan lebih seru karena kita akan menghadapi dua orang yang objektif lah melihat situasi MU seperti sekarang ini. Nah sekarang kita langsung mulai nih. Ada apa dengan MU nih yang tiba-tiba tidak ada harapan gitu kan? Tidak ada harapan, semua musim ini kan musim yang termasuk terparah ya, nggak main di Liga, nggak main di Eropa, kemudian juga memulai start kompetisi yang kurang meyakinkan gitu kan. Kemudian kok kayaknya nggak ketemu formasi terbaiknya nih Amorim nih kan, Ruben Amorim, sampai kemudian Ruben Amorim ditendang gitu. Tapi kok kayak sulap gitu loh. Setelah Ruben Amorim pergi, kan biasanya ada transisi panjang karena Ruben Amorim ketika ngambil posisi manajer MU sebelumnya dari pelatih sebelumnya kan ngomongnya selalu ngomong kita masih butuh transisi. Kok ini langsung menurut gua merubah wajah MU. Bahkan gue walaupun bukan fans MU ngelihat MU seperti MU yang gue tonton ketika mereka berjaya ya. Walaupun mungkin terlalu dini untuk bilang bahwa MU udah bangkit, tapi di dua pertandingan lawan Manchester City kandidat kuat juara, kemudian Arsenal yang disebut-sebut konon akan jadi juara Premier League musim ini. Kira-kira mungkin dari Yusme dulu deh. Kira-kira ada apa ini, ada MU kok tiba-tiba mendadak menjadi tim yang mengerikan? Ya sebenarnya kalau ditanya jawabannya juga kaget. Kayak lihat pas lawan Manchester City kayak gak percaya ini MU beneran gitu. Kan dengan kondisi yang menjelang terakhirnya Amorim kan ruang gantinya terpecah, udah mulai banyak ini pemain Mainu atau siapa, semuanya kayak udah ini kayak MU udah
kenapa lagi sih gitu sebenarnya. Kalau aku melihat sih masalahnya sebenarnya bukan cuma hanya di pemain dan manajer ya, ini secara ada masalah di klub secara keseluruhan gitu loh. Udah ada katanya Amorim bertengkar dengan petinggi klub dan sebagainya, terus kemudian datang ketika dipilih itu kan ada pilihannya dua ya, itu ya mau Solskjaer atau Carrick gitu kan Carrick. yang untuk itu. Kemudian akhirnya kayaknya diwawancara dua-duanya, kemudian dipilih Carrick sebagai manajer interim ya sebagai itu. Terus kemudian alasannya kayaknya kalau Solskjaer katanya sih minta setelah umpamanya dia berhasil, dia mau apa namanya membawa MU ke empat besar atau apa, dia harus mau dikontrak secara permanen gitu. Kalau Carrick tidak menuntut apapun gitu. Memberikan bukti dulu baru Iya, kemudian lu dia terserah datang sih kayaknya dia Carrick dia mau terserah gue habis ini mau diapain. Maksudnya aku mau gue mau membawa MU ini sebaik mungkin. Setelah itu terserah kalian mau aku mau dipecat lagi, mau diganti manajer yang tetap atau seperti apa gitu kan. Terus akhirnya ya benar sih kayak ngelihat kemarin tuh lihat lawan Manchester City kayak ngelihat MU. Ya ampun, ini yang gue tontonin waktu masih dulu aku rela-relain begadang gitu. Jujur sih belakangan kadang sering skip gitu nonton MU karena udah tahu dan udah nggak sakit hati lagi, udah sampai di tahap ya udahlah gitu ya. Pasrah Ya lah udahlah, udahlah. Tapi ternyata emang kemarin nggak tahu ya, mungkin kalau lebih ke ini ya, nggak tahu baca-baca di itu dari media-media Inggris kan katanya pendekatan Carrick ini yang mengubah gitu loh. Dia melalui pendekatan secara personal, mulai dari hal-hal yang kecil dia langsung ngomong sama Kobe Maino, kemudian langsung bicara dengan beberapa pemain yang kemarin kayaknya resah, dan kemudian dia juga mengubah pola latihan secara itu mungkin secara dia lebih secara teknis ya, mungkin ada perubahan dari yang taktiknya Amorim yang dari dulu kemarin dia ngotot gitu aja pokoknya back ya. dia 3 back ini dia kalau Sky Sport itu menggambarkan Carrick itu mengubah bukan lagi tim yang exact yang sains itu loh, yang oh ini harus gini. Kalau ke si Amorim kan seperti itu, dia menggambarkannya sebagai art of self expression gitu. Jadi kayak seni untuk membuat pemain lebih rileks ya. Karena ya, gue yang rasain mengekspresikan diri. Kalau kata Sky Sport itu kata Sky Sport itu si Eric membuat MU ini membuat pemain MU disuruh kamu mengekspresikan kemampuannya. Jadi dia menempatkan pemain sesuai kemampuannya, kemudian dia bicara dari hati ke hati, kemudian juga dia datang ke akademinya, menonton pertandingan akademi, terus kemudian juga memangkas jam datang ke stadion, dan seperti itu dia kayaknya lebih memperbaiki secara secara mental gitu. Kayak kalau kata cerita legend kan, kalau Ferguson dulu dia kalau mau main nggak peduli mau ngomongin taktik di ruang ganti kan, udah kamu pokoknya main yang terbaik gini. Mungkin itu yang dilakukan Carrick juga ya, yang akhirnya membuat kerasa sih kemarin kayak si tiba-tiba waktu golnya siapa itu yang si Casemiro sampai dia perayaannya loncat ke Carrick gitu loh, kayak dia bukan pelatihnya gitu kan. Nggak mungkin bayangin aja Casemiro melakukan itu sama Ruben Amorim, kayaknya nggak ya, apakah Erik ten Hag. Dia kayak dia terasa deket gitu loh ya. Itu alasan mungkin yang paling masuk akal ya, karena kalau secara memperbaiki semuanya juga 4 hari apa 5 hari itu nggak cukup ya buat itu gitu, nggak tahu. Dan ya kita belum berharap banyak sih Ando ya sebagai fans MU, masih dini kan. Selama ini juga, dan Carrick sebelumnya kan udah pernah jadi manajer interim ya setelah Solskjaer, dan sebelum siapa Rangnick ya, sebelum Rangnick kan dia jadi interim dan dia hasilnya juga bagus gitu. Dua kali mengalahkan Mikel Arteta, 1 kali siapa Pep Guardiola, terus satunya lagi siapa lupa aku juga. Ini aja aku kaget, wah bener juga tuh. Dia udah jadi manajer interim dan dia belum terkalahkan gitu selama jadi manajer interim gitu sih Mas. Tapi memang kalau Yusme bilang bahwa ada beda, gue juga ngerasain ya dari perspektif orang yang nggak ngefans sama MU gitu ya. Mereka di 2 pertandingan terakhir pemain kelihatan lebih happy. Maino yang berbulan-bulan jadi bulan-bulanan pemberitaan media Inggris mau cabut gitu kan ya, karena dia nggak pernah main gitu kan. Agak ironi juga kan, kita bertanya-tanya karena di Euro kemarin kan dia otak lini tengah, termasuk salah satu pemain penting di lini tengahnya timnas Inggris gitu kan. Kok balik ke MU justru jadi cadangan abadi. Kemudian juga lihat beberapa pemain lain gitu kan. Tapi memang mungkin ada beda karakter juga dengan 2 pelatih sebelumnya ya. Kalau 2 pelatih sebelumnya tadi menggarisbawahi Yusme gitu ya, kayaknya pemain buat berdekatan aja takut gitu kan. Terlalu muram Amorim menurut gua gitu kan. Style dari pinggir lapangan kan jarang kita ngeliat dia senyum. Carrick mungkin cool, tapi ya tadi ditemplokin sama si Casemiro aja dia ekspresif gitu kan. Itu yang kayaknya beda. Dok, tapi mungkinkah ini akan long term, atau kita hanya disuguhi oleh mimpi sementara yang sudah-sudah gitu kan, bahwa MU akan ya gini sementara aja. Ya makanya tadi Mbak Mei bilang kan kita belum terlalu berharap nih ya, karena kan baru 2 pertandingan Mas. Kita kalau ngelihat
daftar pelatih MU setelah Sir Alex Ferguson itu yang lebih dari 2 tahun cuman Solskjaer loh. Sisanya tuh pasti di bawah 2 tahun. Artinya setelah era Sir Alex Ferguson itu MU tuh memang kayak kurang sabar aja sama pelatih menurut gua ya. Awalnya dari situ. Ketika si Alex Ferguson megang MU dulu zaman-zaman awal juga kan nggak langsung juara, butuh 4 tahun untuk akhirnya dapat trofi akhirnya jadi ini. Itu kalau dari sisi pelatih. Cuman kalau tadi Mbak Mei bilang Carrick itu bikin pemain lebih kayak nyaman segala macam ya, ini mungkin ya tadi yang sering dibilang sama pandit-pandit di Inggris DNA MU gitu. Jadi si pelatih sendiri sudah paham nih bahwa pemain MU tuh harusnya seperti ini, bermain seperti ini, mereka memberikan kebebasannya seperti ini. Tapi bisa nggak ya legenda MU itu pada diem ya? Karena menurut gue jadi pemain MU tuh nggak mudah loh. Loh, memang tidak mudah, makanya ketika mereka keluar rata-rata baru bisa cemerlang kayak McTominay, ya cemerlang sih di MU. Dasarnya mereka pemain cemerlang ya, karena menurut gue kan ada anggapan kan sempat wah MU salah rekrut pemain. Tapi ketika dia main di klub lain gitu setelah kayak stres banget di MU gitu kan. Menurut gue memang terlalu banyak bacot ini legend-legend gitu. Betul, ya. Karena terakhir kan si ini ribut kan si back dari Argentina tuh kan dengan Lisandro Martinez kan sama si Paul Scholes gitu kan. Sempat ngomong ya lu ngomong aja sederhana bahasanya lu kalau berani ngomong depan gue kita datang ke rumah gue kita ngomong baru artinya kan ngajak ribut tuh kalau udah Argentina gitu. Artinya menunjukkan bahwa memang jadi pemain MU tuh nggak mudah gitu kan. Ya betul, apalagi yang ngomong legend-legendnya kan juara semua. Roy Keane, Paul Scholes, Neville, itu dulu Nicky Butt juga. Ya istilahnya mereka memang dulu di zaman prime-nya mereka, ya mereka memperlihatkan mereka bisa berprestasi. Jadi ketika sekarang mereka memberikan tekanan ke anak buahnya ke juniornya, buat gue ya masuk akal sih. Cuman memang beda era kan ya. Kita harus akuin juga bahwa MU sekarang ini bukan lagi zamannya Sir Alex Ferguson kan, yang artinya mereka harus adaptasi lagi dengan pelatih. Bahkan ketika Solskjaer waktu itu sempat yang gue bilang lebih dari 2 tahun itu, ya kan Bruno Fernandes di situ terlihat banget. Terlihat sampai akhirnya justru pas di musim berikutnya tidak terlihat lagi sampai akhirnya ya Solskjaer juga akhirnya dipecat. Nah, maksud gue kadang-kadang gue berpikirnya MU ini bermasalahnya adalah ya gue nggak tahu sih tekanannya dari mana, tapi kayak menurut gue kurang sabar saja sama pelatih, termasuk kemarin ke Amorim sama ke Ten Hag. Cuman memang bener kata Mbak Mei, persoalan di zaman Ruben Amorim ini kan udah kayak Real Madrid sama Alonso kemarin. Pemain jadi kayak nggak dapat ini, terus akhirnya jadi kayak ada perselisihan, klub melihatnya mana nih yang mau di ini nih supaya nggak kayak gini lagi, mana yang harus dikorbankan, akhirnya pelatih lagi. Mungkin zaman si Sir Alex Ferguson juga banyak kan kayak gitu, Beckham ribut sama Sir Alex Ferguson, akhirnya Beckhamnya yang cabut gitu kan, akhirnya tapi tetap datang Ronaldo segala macem, tetaplah itu berjaya. Nah persoalannya lah di era sekarang menurut gua nih, itu kayak klub-klub tuh termasuk MU tuh ya akhirnya melihat pemain aset mereka, bintangnya, ketika bintangnya tidak, ini harusnya bisa dimainin, kenapa nggak dimainin, akhirnya pelatihnya kena lagi. Gitu sih kalau menurut gua. Yang menarik ini juga kan artinya gini, mungkin kalau di zamannya Sir Alex gitu ya, persaingan masih hanya melibatkan 1-2 klub di papan atas ya. Kita ngomongin sempat persaingan panjang dengan Arsenal, sesekali dengan klub kesayangan gua Newcastle, kemudian sempat Blackburn juara juga gitu kan. Di era-era itu artinya persaingannya belum seketat sekarang gitu kan. Ditambah dengan persaingan yang ketat, sama menurut gue gini juga, fair nggak sih sebenarnya nih ya, selalu membandingkan dengan glory masa lalu ya. Karena artinya gini, kayaknya itu banyak pelatih yang menangani MU yang banyak setelah Alex Ferguson itu semuanya seperti membandingkan pacar pacar yang lalu gitu kan lebih baik gitu kan, sehingga mereka tuh nggak pernah punya kesempatan menemukan bentuk terbaik. Gue masih ingat banget waktu Jose Mourinho melatih MU, semua ngeritik bilang mainnya terlalu defense gitu. Sampai dia ngomong gini, defense kan kalau gue menang emang kenapa ya? Gitu kan. Dan kalau kita lihat sekarang gini juga satu hal yang belum comeback menurut gue belum comeback seperti Alex Ferguson kan. Sekarang MU menghadapi tim besar menang, tapi memang masih counter attack, bertahan gitu kan, belum ofensif yang seperti kita lihat zaman beberapa tahun lalu ketika Sir Alex gitu kan. Menurut gua benar gak sih ya bahwa kayaknya mesti menatap masa depan ya, kasihan beban pelatih Mei. Bagaimana Mei? Ya pasti ya, kalau semuanya pasti karena saking lamanya era Ferguson, untuk bayangin selama ini dan sesukses itu gitu loh, semuanya pasti akan membandingkan gitu. Bahkan kata Roy Keane kan,
apapun yang terjadi pada Carrick, dia nggak layak tuh nanti dijadikan manajer permanen gitu. Wah, itu Terus ya kan, terlalu pedes sih. dia bilang MU butuh manajer yang sesungguhnya gitu, yang dengan tapi siapa yang bisa membantah? Van Gaal udah ada pernah juga, Jose Mourinho siapa yang meragukan, tapi ternyata juga nggak bisa gitu loh. Jadi ya masalahnya ini sebenarnya kompleks banget gitu loh untuk masalah MU ini, antara ekspektasi, terus kemudian value bisnis dan sebagainya. Kalau selalu membandingkan sama Ferguson pasti ya, tapi ini masalahnya di petinggi MU sendiri itu ada nggak sih dia yang memberi trust itu tadi yang lama. Betul. Gitu, lama memberi trust kepada dia, terlalu mendekat mungkin di era sekarang ini karena di era media sosial yang terlalu yang terlalu terlalu tekanan itu akan sangat terasa karena era media sosial. Dulu mungkin Ferguson hanya dihajar sama media-media Inggris yang itu, maksudnya ini sekarang semuanya bisa langsung ke pemainnya gitu loh, langsung dia langsung menekannya ke IG pemain, ke media sosial pemain, ke media sosialnya pelatih dan sebagainya. Tekanan itu sangat besar gitu. Jadi ketika membandingkan bebannya dulu masa lalu sama sekarang emang beda gitu. Akhirnya ini kayaknya perlu sih, ini MU perlu bersabar, emang harus sabar. Dan ya kalau ngomongin membahas netizen ya akhirnya kalau enggak terjadi kayak Madrid, Alonso ditendang karena dia mempertahankan dia memilih bintang-bintangnya, tapi kemudian katanya si Florentino Perez ngomong, sekarang nih udah aku tendang nih Alonso, kalau kalian nggak main bagus kalian yang bertanggung jawab nih. Nah itu yang bisa terjadi di MU juga gitu, tapi nggak tahu ini masnya mau sampai kapan gitu akan seperti ini nih. Aku aja udah pernah bilang, jangan-jangan nih ya kalau sampai Alex Ferguson pensiun, ini bisa puasa gelar dari yang pertama dulu, siapa sebelumnya si Mark Busby. Busby kan kita butuh 25 tahun apa 20 Betul. Tahun. Itu jangan-jangan butuh 25 tahun ternyata sekarang udah 11 tahun. Tapi lebih. Pertanyaannya kan gini juga, di dunia sepak bola sekarang yang begitu cepat perputarannya ya, apakah sabar itu masih memungkinkan? Enggak. Karena praktis kalau kita mau jujur, satu-satunya klub yang sabar sama pelatih hanya Man City. Ya Man City sabar karena juga akhirnya juara terus. Itu ya, artinya, sabar dan uangnya berlimpah. Maksudnya gini, satu-satunya klub yang masih sabar gitu ya, memberikan ruang yang besar pada Guardiola. Bahkan kan musim ini mereka membangun ulang timnya gitu kan, dengan artinya Guardiola gagal juara musim lalu. Cukup sabar gitu kan. Praktis yang lain kan memang tekanannya tidak tinggi. Bahkan Liverpool nih yang isu terkininya kan gini, klub yang dianggap paling sabar sama pelatih gitu kan, memberi kesempatan ini. Kan isunya juga udah mulai santer gitu, bisa besar kemungkinan musim ini melakukan pergantian pelatih. Tapi kalau Liverpool menerapkan zaman mereka Jurgen Klopp, ya mungkin Arne Slot akan dipertahankan karena si Jurgen Klopp tuh juga butuh 3 musim loh untuk bisa akhirnya jadi juara. Jadi ya memang ini ya sekarang kalau ngomongin paling sabar, buat gua Arsenal juga sabar lah. Ya, Arteta belum juara loh. Untuk Premier League gitu loh. Dan sabar 3 kali runner up terus ya. Ini kan sebenarnya 3 kali runner up juga Arsenal kan sebenarnya progres ya. Cuman emang keselip aja di akhir gitu. Terlepas makanya kalau kembali ngomongin pelatih-pelatih yang begitu panjang itu daftarnya gitu. Dibilang MU itu bener-bener nggak berprestasi, nggak juga di era Jose Mourinho. Mereka Liga Eropa, kemudian Piala FA, gitu kan. Kemudian yang pelatih Belanda gitu kan, Erik ten Hag gitu kan, dengan kekakuannya, orang kan kontroversinya dia kaku dengan pemain, banyak ribut dengan pemain. Realitanya mereka juara Piala Liga dan Piala FA. Tapi sekelas MU itu harusnya juara Premier League sama juara Liga Champions, Mas. Itu problemnya. Ya itu akhirnya tidak sabar kan, artinya Jurgen Klopp 3 musim nggak ada apa-apa, kemudian juara Liga Champions dulu, terus musim depannya dia juara Premier League gitu loh. Nah itu kan ya proses juga tuh. Gue jadi inget adik gue nih fans MU kayak kalian. Dia pernah ngomong gini, kalau di MU itu waktu itu ngomongin Moyes gitu kan. Ya Moyes itu mungkin pelatih bagus buat Everton karena Everton nggak punya tekanan. Gitu artinya dia mau nggak juara besok, dia bisa tidur dengan pulas gitu kan, artinya dia bisa kalau adik gue bacanya besoknya dia bisa minum bir dengan tenang gitu kan. Tapi kalau di MU hasil seri 3 kali beruntun aja, dia udah harus siap-siap itu yang mungkin akhirnya jadi kutukan buat MU kali ya. Nah makanya kalau tadi pertanyaannya Mas Yos ke gue, nih Carrick gimana nih, bisa terus nggak nih? Ya menurut gue sih kalau lihat dari sejarahnya, ya orang yang pernah ada di MU itu ketika nanganin kayak Giggs, kayak Solskjaer awalnya tuh cukup bagus Mas. Cuman nggak tahu ya nanti begitu misalnya anggaplah dia bagus sampai akhir musim nih, seperti yang dilakukan Solskjaer waktu itu. Ya 14 dari 19 pertandingan menang tuh Solskjaer. Di musim berikutnya, nah ini yang pertaruhannya gitu. Nah ketika misalnya anggaplah Carrick dikasih kesempatan lagi kayak waktu Solskjaer, udah musim besok lo deh jadi manajer permanennya gitu. Nah selama semusim itu seberapa besar kepercayaan MU
seberapa besar tekanan Fans. terhadap MU untuk mempertahankan Carrick ini, itu jadi pertanyaan gua. Karena ya balik tadi ngebentuk tim, apalagi sekarang ya balik lagi setiap manajer ada aja masalahnya. Erik ten Hag berantem sama Ronaldo, Ruben Amorim berantem sama Kobe Mainoo gitu. Dan akhirnya yang tersingkir siapa? Walaupun waktu itu si Ronaldo udah tersingkir duluan ya, akhirnya Erik ten Hag juga udah ngerasa kayak mungkin MU ngerasanya udah gue belain nih. Tapi ini ya, si Carrick ini satu-satunya pelatih yang dapat dapat applause dari Ronaldo loh. Yang udah pasca meninggalkan MU gitu kan. Ketika Amorim datang, walaupun dia satu negara ya, Ronaldo nggak sampai ngeluarin komen positif berkaitan sama pelatih ya. Setelah si Carrick datang ini justru dia, wah ini kayaknya pelatih yang tepat. Dan gua nggak tahu ya, ini feeling sih, intuisi lah Luar istilahnya. biasa intuisi. Objektif subjektif nih, subjektif lah Intuisi, manusia kita. Iya, subjektif. Intuisinya adalah gini, Carrick ini berbeda sama ketika Sir Alex Ferguson datang. Berbeda dengan Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer mungkin sempat ngelihat tim juniornya, tapi nggak terlalu terlibat lah menurut gua. Nah, Carrick ini kan cukup lama nih terlibat di tim juniornya. Jadi bener kata Mami tadi, dia menyempatkan untuk ngelihat ke tim U21 segala macem. Dan ini bisa balik ke era dulu yang istilahnya ya pemain-pemain yang kan MU selalu ada ya Mas kayak gitu, Rashford, Mainoo Dan itu kan MU tuh memang terlepas dari bahwa akademinya. di transisinya bahwa nggak juara Premier League cukup lama, tapi hampir setiap tahun selalu muncul pemain baru dari akademi yang pemainnya bagus-bagus. Betul, nah itu tinggal bagaimana ini memaintainnya. Dan mungkin ketika Carrick datang dengan background dia juga lama di MU dan cukup lama di akademi, ini bisa memunculkan lebih banyak anak-anak muda baru yang akhirnya jadi penopang tim buat masa depan. Persoalannya adalah ketika dia anak-anak muda ini datang, ini Carrick dipertahanin nggak? Kalau buat gue itu persoalannya. Yusme, gue menarik nih, kita ngobrol sehari sebelumnya kan ngobrol bahwa Yusme ini cukup lama memberi perhatian pada Carrick nih, gitu saat masih jadi pemain. Bahkan Yusme pernah ngomong gitu kan, kalau Carrick tuh memberikan rasa nyaman di gelandang, posisinya tidak terlihat, tapi ketika dia main secure tuh pertahanan. Artinya Betul. karena dia tuh juga bukan seperti Roy Keane yang gelandang bertahan yang seradak seruduk. Gue tuh ngeliat main ini mirip Nemanja Matic setelah penerusnya dia juga gitu di MU. Kemudian juga mirip-mirip sama gelandang Barcelona nih di era kejayaannya nih, si siapa? Mascherano. Bukan Mascherano. Iniesta, Busquets. Busquets. Oh. Kayaknya mirip-mirip gitu kan. Dia nggak keras, nggak kasar, tapi artinya ya pertahanan cukup terbantu. Bagaimana sih, Mei? Iya, kalau Cerita aku dong soal nggak Carrick. tahu, aku salah satu orang yang aku suka itu emang Carrick ya, maksudnya dari kemarin waktu MU ke Malaysia sempat ikut, ada Carrick nggak ya mau foto gitu kan, pengen foto. Jadi dulu dia kan sering disebut kayak orang yang nggak ternotis tapi penting gitu loh. Dia kalau aku tuh dulu kalau Carrick main tuh kayak tenang gitu, kayak tenang dia pasti dia kan orangnya nggak terlalu terlihat gitu loh, tapi dia pandai melihat, terus mengukur bola, umpan gitu. Dan persentase kemenangan MU dengan ketika Carrick main dan enggak itu ternyata lumayan jomplang gitu loh. Ketika dia main persentase kemenangannya 60 lebih gitu, dan ketika dia enggak main sekitar 30-an persen something gitu. Jadi ketika Carrick itu orang yang, dan itu dari kalau lihat dari mainnya MU yang kemarin itu agak mirip-mirip ya, dia sebagai gelandang yang itu bisa ngelihat serangan balik. itu menarik terus, tuh. iya menarik gitu kan, dia kayak lihat ya ini permainan Carrick gitu. Karena Dia kalau menurut gua lawan Arsenal tuh kemenangan taktik. 2 gol mereka itu lahir dengan cara yang sama. Melihat Carrick kayaknya jeli ngelihat bahwa Arsenal ini di luar kan memang dikenal tim yang sangat rapat nih sekarang yang musim ini. Tapi mereka punya kelemahan ketika di counter di tengahnya tuh kosong. 2 kali dari area itu. Dan itu nggak menurut gua bukan kebetulan, itu taktikal yang memang didesain gitu kan. Ya mungkin Yusmai bilang tadi karena dia itu smart kali ya ngelihat kan kayak kalau kita ingat Messi ya. Messi kan jalan-jalan tapi dia pasang radar gitu kan. Carrick nih jeli ngelihat situasi kali ya. Makanya kemudian ketika jadi pelatih cukup jeli ngomong taktikal ya. Ya, mungkin nggak se-eksplosif Paul Scholes ya, tapi dia punya faktor X itu loh yang membuat dia mungkin lebih. Dia di Inggris tuh cuma main sekali ya, dia ikut tahun Piala Dunia tahun 2006 sampai 2010, dia apa saja ya saingannya banyak gitu di timnas Inggris. Dia kayaknya cuma main sekali di 2 Piala Dunia itu, cuma turun ke lapangan sekali. Dia jadi kayak orang, terus dia pernah ditanya kenapa kalau kamu nggak seperti itu gitu, nggak mau terlihat. Ya udah, dia pokoknya ya udah aku main aja, terserah orang lihat aku apa enggak, seperti itu. Dia orangnya setenang itu emang. Jadi kadang kita nggak sadar ada Carrick di lapangan gitu, tapi dia yang memberi rasa aman gitu, nyaman. Dulu kalau
nonton, oh ada Carrick nih lumayan, terus pas nggak ada Carrick, aduh langsung kayak ini bisa menang nggak ya, terutama di era-eranya pas Carrick itu ya. Dan Carrick tuh sebenarnya karirnya juga agak terlambat ya, karena Fergie lah yang jadi sebenarnya membuat karirnya langsung moncer ya. Artinya dia melihat potensinya Carrick di Spurs gitu kan. Ya sama seperti ketika dia menemukan Berbatov kan. Wah ini striker oke. Kemudian Carrick juga ini gelandang nggak kelihatan tapi sebenarnya fungsinya sentral gitu kan. Ya menurut gua karismatik gitu. Jadi kita nggak usah ngomongin gelar juara dulu ya, karena Nggak, kita juga karena nggak- gue Kita sebenarnya juga nggak terlalu berharap buru-buru kok. gue curcol dikit gitu kan. Yang menurut gue ini perdebatan antara fans-fans yang saling berdebat satu sama lain gitu, yang menurut gue agak lucu gitu kan. Kemarin tuh di media sosial gue lihat di timeline gue gitu kan, ngomongin Arsenal gitu kan. Ya sementara dalam hati gue, nih Arsenal bentar lagi sebenarnya kalau lihat poin nih kemungkinan besar dia juara gitu kan. MU menang tapi ujungnya nggak juara gitu kan. Kemudian sama Liverpool gitu kan. Gue udah mati gini, ini pasti fansnya Liverpool bisa ngomong nggak apa-apa kita juara nggak juara tahun ini, tapi tahun lalu kan kita udah juara gitu kan, gelar kita udah sama gitu kan 20-20. Tapi buat setidaknya sampai akhir musim ini gitu kan, praktis hanya Premier League. Iya. FA sudah tersingkir, semua. Piala Liga sudah tersingkir. Satu harapan, mungkin Kak, dengan material sekarang, bahkan gue sempat diskusi sama Emdo, gue termasuk orang melihat bahwa skuad MU yang sekarang tuh kehilangan potensi terbaiknya karena udah nggak ada Rashford, udah nggak ada Sancho jangan ngomongin kebengalannya ya, tapi di peak, pada saat peaknya, bayangkan gue lagi di peak gitu kan, belum lagi yang pindah ke Napoli, Tomine atau sebagainya gitu kan. Artinya skuad yang sekarang nih menurut gue nggak sesolid itu gitu kan, mungkin nggak ngelok posisi 4 besar. Kondisinya kalau menurut gua ya setuju sih kalau Mas Yus bilang udah nggak ada Rashford, Sancho yang memang waktu ketika datang nih prime. Tapi ya kita jangan ngeremehin Cunya terus Bumo. Mereka memang Ini pemain datang pemain fantasy nih, tahu banget nih. Karena mereka pemain walaupun mereka datangnya dari klub yang mediocre lah segala macam, tapi musim sebelum mereka di MU ya mereka tuh peraih poin, istilahnya kontribusi besar buat timnya masing-masing gitu loh. Hanya saja memang ya kayak Wolves terus Brentford kan nggak begitu kelihatan di papan atas. Betul. Jadi mungkin orang-orang ini yakin nih datengin pemain kayak begini, mereka justru jadi mesin gol di tim yang sebelumnya. Jadi ketika mereka datang mungkin sama kayak Mbak Mei tadi bilang, tekanannya besar, tapi ya balik lagi kalau mereka bisa menguasai tekanan itu, terus di bawah Carrick mereka ditempatkan di posisi yang terbaik kayak Bruno kan mulai dapat peran yang lebih baik lah di eranya Carrick ini, itu mungkin malah mereka bisa gacor gitu. Ya gue jujur kalau ditanya tadi mungkin nggak nge-secure 4 besar, gue sih yakin, tapi untuk juara ntar dulu deh, karena menurut gue Carrick ini hanya bisa memaksimalkan yang dia punya dan berusaha memaksimalkan potensi-potensi yang ada supaya nih pemain nih nggak kecewa, nggak ngerasa tertekan, gimana caranya main lepas, itu aja sih kalau musim ini. Kalau lihat musim ini kan posisi 1-2 udah alot antara Arsenal dan City. 3 juga kalau lihat perbedaan poinnya gitu kan, Villa di luar dugaan stabil gitu kan, lewat paruh musim masih stabil. Ya memang praktis kan 4 besar, dan 4 besar ini menurut gua persaingannya ketat banget nih. Satu posisi diperebutkan MU, Chelsea sama Liverpool. Gue sejujurnya agak meragukan Liverpool kalau masih tetap dengan kondisi sekarang, kayaknya sih udah bagus, masuk 5 besar aja udah bagus gitu kan, bahkan bisa terlempar dari Liga Eropa gitu kan. Tapi yang agak bahaya Chelsea. Betul. Chelsea yang pelatihnya juga yang tidak terkenal, tiba-tiba datang kemudian auranya juga berubah. Betul. Tapi masih hati-hati bener sih. Bukan cuma MU sih sebenarnya kalau ngomongin pelatih itu memberi dampak buat jangka pendek. Pelatih baru memberikan dampak buat jangka pendek. Karena ada sindrom kan di sepak bola kan, bahwa ibarat kata pas sebulan madu gitu kan, ada pelatih baru 2-3 pertandingan dia oke, tapi stabilitasnya kemudian baru teruji setelah 5 pertandingan. Gue ngobrol sama beberapa pelatih selalu ngomong gitu, tungguin setelah 5 pertandingan baru kelihatan tuh cirinya gitu kan ya. Carrick apakah bisa lanjut ya tergantung itu. Iyalah, nanti coba dulu lah lawan Fulham, lawan apa ya pokoknya lawan-lawan yang bukan tim utama lah gitu. Iya, ini kayaknya kok perlu melihat sekitar 2 apa 3 pertandingan lagi ya. Kalau ini Carrick udah mulai bisa stabil ya, mungkin ada kans besar untuk masuk 4 besar ya. Ya Solskjaer sebenarnya dulu juga oke loh sebenarnya. Betul. 14 dari 19 pertandingan menang gitu. Ini nanti dan ini pemain kan tinggalannya si Amorim ya. Nah ini nanti apakah bisa memanfaatkan? Aku masih pengen lihat lagi dia lawan tim-tim kecil malah ini 2 apa 3 kali. Kalau ini oke, kayaknya bisa stabil. 4 besar?
Yakin? Bisa. Yakin? Yusme? Ya kita lihat 3 pertandingan iya, lagi. Tadi aku bilang harus. Tapi nggak tsunami trophy ya. Ya, Artinya enggak yang lah. setiap musim gue dengar tsunami trophy kayaknya nggak sekarang ya. Mas, kalau ngomongin tsunami trofi, ya maklumin aja. Kita ini udah lama nggak ngerasain trofi. Jadi sekali yang menang boleh dong kita keluar dari goa. Iya, udah lama loh. Kita Tapi kalau mau marah ke jarang-jarang. saya nggak apa-apa juga, saya nggak bisa ngeles apa-apa karena klub saya Newcastle jangankan mendekati 4 besar gitu kan. Setiap udah menang besoknya kalah lagi. Mau menang kalah lagi. Dan itu kita rasakan berapa tahun terakhir ya Mbak ya. Iya, kita Menang-menang kalah lagi. Udah biasa. Udah biasa. Dulu kalau MU kalah nggak bisa tidur, sekarang ya tetap tidur Udah bisa nyenyak. tidur, udah bisa tidur. Zaman dulu 10 tahun, 13 tahun yang lalu bisa kita, waduh nggak kalah nih. Mau sekolah aja nggak besok enak gitu. dicengin Tapi nih. gua ngerasain adek gua sih ya. Adek gua tuh waktu final Liga Champion 99 waktu di Munchen mainnya ketemu Di Bayern. Barcelona ketemu Bayern Munchen. Waktu sudah kalah 0-1, gue udah bilang udah tidur lu gitu kan, ngapain lagi ditonton, ini mau bentar lagi 0-1 gitu gaya-gaya Bayern Munchen. Apalagi gue masih inget banget tuh di pertandingan Lothar Matthäus sudah di bench gitu kan. Oh iya, Lothar Matthäus udah di Adek badan. gue ya mirip kayak lo berdua gitu kan, dengan tatapan mata pasti bisa. Gua tinggal tidur tiba-tiba dia teriak gitu kan, golnya David Beckham gitu kan. Oh David Beckham David Beckham sih. si Bukan, Solskjaer sama Sheringham gitu kan. Gue jadinya kebangun lagi gitu kan. Gue bilang, ntar juga kalah adu penalti, gue bilang gitu kan. Ntar juga kalah adu penalti gitu kan. Karena kipernya jago kan si Bayern kan, si Oliver Kahn ya. Oliver Kahn. Kan, betul. Set, 2 menit nggak sampai 2 menit Nggak ya. nyampe 2 menit. Nggak sampai 2 menit, 2-1 gitu kan. Wah, adek gue kayak maksudnya dia ya segitu fanatiknya. Dan itu emang merinding di masa itu Mas. Aku masih sering nonton. Gua di momen itu tuh SMP. Itu tuh ketika masih ketinggalan 0-1 udah menit 90. Ya ampun udah sampai final masih aja begini gitu. Tapi tetap tuh berharap, apalagi pas ngeliat Beckham Iya, ngambil corner kan. ya. Aduh dapat. Mental dulu kan keluar, udah ada Schmeichel tuh di depan tuh. Oh iya, dia ikut maju ya maksudnya ya. Begitu dia golin kan, wah bisa nih babak perpanjangan deh setidaknya sampai subuh deh tuh. Ternyata gol lagi kan. Ya udah tidur tenang habis itu. Besok di sekolah bisa ketawa-tawa. Dan kemudian menjadi ibaratnya Fergie time. Betul. Ya kan, yang artinya selalu menit-menit ini. Kalau aku ngelihatnya MU ini sekarang sebenarnya butuh menghandle sisi non lapangannya. Mungkin mau sejago apa, mau dapat pemain sejago apa di lapangan, kalau di luar lapangan baik di ruang ganti apapun di manajemen itu yang masih kacau seperti sekarang ya, aku merasa melihatnya kacau sih. Mungkin dulu Fergie itu punya power yang membuat pemilik klub ya udah manut-manut aja karena saking dia siapa sih yang berani melawan gitu. Bahkan MU dulu nggak punya media sosial loh sampai Fergie pensiun. Itu kenapa dia baru punya Instagram, baru punya Twitter itu setelah Fergie pensiun. Aku masih ingat pengumuman Fergie pensiun itu pakai Twitter bukan MU, pakai Twitter sama apa ada gitu. maksud gue ada perubahan pola rekrutmen yang Iya. tau kayak notice juga gak tau nggak ya. Di era Ferguson itu kadang-kadang dia nemu pemain yang kita anggap siapa sama seperti masuk Carrick kan. Carrick ingin klub Spurs kayaknya bisa nggak ya dia gantiin orang Dan seperti dulu ada orang kayak David Gill, ada atau Fletcher. Oh gitu iya, kan. Fletcher, Kemudian iya. pemain-pemain, tapi artinya Eric semuanya James. berfungsi dengan baik. Karena kenapa gue tiba-tiba ngomongin kayak gini, gue jadi ingat rekrutmen MU beberapa musim terakhir kan selalu glamour gitu kan. Tapi kan akhirnya ada cerita-cerita side-side yang buruk, misalnya ngomongin Jadon Sancho. Semua nggak ada yang meragukan, walaupun kan ada pertanyaan kenapa dia nggak dipakai sama Pep Guardiola. Kemudian gue baca salah satu media Inggris gitu kan, gile pemain, ya dia berbakat gitu kan. Tapi sampai dia datang terlambat mau hari pertandingan tuh kan. Maksudnya bayangin aja dulu legenda MU tuh gak berani minta naik gaji loh sampai sekelas di Chelsea itu nggak dipasang gara-gara dia datang terlambat untuk hari pertandingan. Jadi kan nantinya dipindahin ke Aston Villa juga ternyata ini gitu kan. Dan ini yang menurut gue mesti berubah sih dari MU. Cara melihat pemainnya, dan menurut gue rekrutmen yang tadi nggak jelas itu yang ternyata Cunha dan ini yang ternyata itu, maksudnya ya rekrutmen model-model kayak gitu yang kelihatannya biasa aja tapi sebenarnya kontribusi buat timnya bagus. Bemo sih bagus sih. Iya Bemo dari musim lalu bagus, cuman klubnya aja nggak dia kelihatan. orang yang gitu. sudah terbiasa dengan Premier League kan, jadi itulah. Ya atau siapa kemarin nyetak gol? Dorgu Ya. Kita siapa? Itu udah diragukan loh sama salah satu editor bola.com loh sebagai rekrutan gak jelas nih di MU. Pada podcast kita sebelumnya ya. Iya, di podcast sebelumnya nih udah dibahas. Dorgu tuh ngapain dari Lecce datang ke MU, tapi ya kemarin nyetak gol ya itu kayak pembuktian lah bisa nih gitu. Ya makanya mungkin di era sebelumnya di Ruben Amorim ya Dorgu ini tidak
tidak bisa maksimal karena mungkin ada ganjelan lah di hati gitu. Ya kita kalau lihat kayak Park Ji-sung dulu ya, dia bukan orang yang secara skillful yang apa gitu, tapi Iya, dia betul. dia sangat bisa menerjemahkan apa yang dimau Fergie gitu loh. Disuruh nempel Pirlo dari 90 menit waktu lawan AC Milan sampai Pirlo nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Pokoknya tugas kamu cuma nempel Pirlo gitu. Dia kan benar-benar melakukan itu gitu. Nah, orang Fergie itu bisa memaksimalkan peluang kualitas orang, kemampuan orang gitu loh. Bahkan sampai punya Rafael lah, Rafael sama siapa Dok? Kembarannya. Lupa kembaran itu ada yang kembaran lupa malah. Dia namanya jebolan siapa. MUPC tuh dari Brazil. Enggak, Rafael Ya, sama pokoknya yang kembar Rafael sama kembar. siapa gitu. Saya juga lupa jadinya. Siapa sih Sayap kembarannya tuh, Rafael sayap itu kanan siapa kan? sih? Dia jadi kayak bisa memaksimalkan pemain-pemain yang kita anggapnya kayak biasa-biasa saja. Ini dia bisa difungsikan dengan baik. Mungkin yang ini coba dilakukan oleh Carrick juga ya. Dia memaksimalkan yang kemarin-kemarin nggak terlihat. Mungkin si Chunha 2 kali dijadiin super sub ya, dia dari super sub, yang satu dapat dia ngasih assist, yang kedua dia gol gitu, dan golnya indah gitu. Ya kayak dulu kan Solskjaer ya udah dia lebih banyak di bangku cadangan, tapi dia sangat ketika dimasukkan sangat langsung pengaruhnya maksimal gitu. MU banyak butuh pemain kayak model Casemiro kali ya. Nah, Dicadangin gak marah. Aku sebenarnya kok Casemiro ini Nggak, apa ya? Bayangin loh, dia pemain Open. kelas Real Madrid tuh. Iya. Dicadangin gak marah gitu kan. Nantinya dia memberi support kan, ketika dia jadi duduk di bench aja kan dia pemain yang antusias gitu kan. Dan dia passionnya kelihatan gitu loh. Passionnya kelihatan, dan emang jadi sedih kan. Iya, Baru nonton sedih. Kemarin videonya itu pamitan sedih dia banget. Kan. Artinya bahwa ya udah akhirnya eranya berakhir gitu. Walau kadang-kadang ada kalau jail-jailnya dikit ya pantesan aja dia kayak gitu, orang gajinya paling tinggi. Gue baru lihat list gajinya sih. 350 per minggu, kayak salah satu yang tertinggi deh dia. Tapi MU kayaknya memang perlu ya merekrut sesuai kebutuhannya. Jadi artinya bukan superstar lagi dengan bayar. Tapi MU ini kasihan ya kalau ngomongin transfer ya. Dikerjain mulu sama klub itu. Sama klub selalu ketika tahu MU harganya jadi melipat karena tahu keuangannya MU. Padahal sekarang ini sampai pemasukan tahun ini kan karena mungkin pihak MU juga langsung mengambil, petinggi MU langsung mengambil keputusan untuk mengganti dan sebagainya, karena secara laporan keuangan kemarin menurut Deloitte kan MU pendapatan tahun ini dia turun dari peringkat 4 ke peringkat 8 dunia. Wah, gitu. Itu lumayan, ya itu kan jadi pukulan besar ya. bagi itu ya. Jadi mungkin ini harus dilakukan apa gitu, karena udah ya namanya si Glazer kan cuan ya. Jadi kayak ketika ngelihat pemasukan tahun ini turun dari nomor 4 ke nomor 8, udah nggak ada pemasukan dari Liga Champions, Liga Eropa juga nggak ada. Terus ya gimana lagi gitu, harusnya segera diambil. Makanya kemarin Amorim mana dia pesangonnya banyak bener, setiap melihat pemain ngasih pesangon yang gede-gede gitu kan. Ya udah. Tapi harus diakuin loh, MU nggak ada MU di Liga Eropa, malas lo nonton Liga Eropa. Nah, itu maksud gue ngomong. Itu yang Liga Champions juga gue kadang-kadang. Kalau Liga Champions masih ada klub-klub besar lain yang ada fansnya. Liga Eropa kan bermaksud kelas 2 tidak semua. menghormati klub lainnya. Tapi dari sudut pandang jurnalis yang mungkin teman-teman netizen gak sadar tuh, memang bahwa kalau ada ungkapan yang kadang kita di telinga juga sebagai jurnalis ngesel, kalau nggak ada MU nggak makan. Tapi bener loh. Iya, karena kalau nggak ada MU nggak bikin gebrakan apa-apa, memang tidak ada yang perputaran bisa berita itu nggak seini. Liverpool artinya klub besar gitu kan, diakuin eksistensinya, tapi entah kenapa ya, karena tadi sekarang dunia dipenuhi oleh gen milenial dan Z. lagi menguasai dunia. Jadi wajar gitu kan. Nanti mungkin 10 tahun lagi kita akan melihat fans City. Ya, betul. Gitu kan. Nggak ada yang kenal lagi tuh namanya Carrick, yang ada Haaland gitu kan, legend-legendnya gitu. Oke, kita ketemu lagi akhir musim. Kita lihat apakah keyakinan Endo dan Yusme akan kita belum yakin apa-apa padahal. Iya, kita pokoknya cuman ya kalau 4 besar ya bisa harusnya bisa lah ya, bisa kan lah. Gue nggak bilang harus juara, 4 besar aja. Kalau juara kita tadi aku lihat skenarionya, berarti dia Arsenal harus kalah 4 kali, kemudian MU harus menangkan 14 pertandingan, terus kok kayaknya ya Arsenal, realis. Arsenal bisa sih kalah 4 kali. Bisa ya. Biasanya di putaran kedua ada aja tuh keplesetnya. Cuman kita berharap aja. Maaf ya, The Gunners. Iya. Bisa banget sih, bisa. Tapi ya lagi-lagi kan gue ini enak karena gue bukan fansnya MU nih. Tapi kalau gue cukup happy ingat MU main, udah lama nggak lihat MU main tuh dengan semangat seperti itu sih. Betul. Jadi kalau ngomong 4 besar, gue mungkin gak seoptimis itu sih. Tapi kalau masuk lagi kompetisi Eropa, gue punya keyakinan yang ini sih besar gitu kan. Karena Chelsea kalau gue momoknya bukan Liverpool akan punya masalah sampai akhir musim. Ya betul, Liam siapa? Rosenior. Itu emang membawa Chelsea juga kayak MU ketika datang Carrick nih, kayak auranya lagi bulan madu tadi. Iya, nanti kita lihatlah 2 pertandingan apa 3 pertandingan lagi. Oke, sobatbola.com, percakapan kita yang seru hari ini selesai. Kita tunggu akhir musim ya, apakah MU akan bangkit atau MU akan menjadi MU.
Jangan Aduh, ketawa. kampret. Jangan ketawa, tapi moga-moga terbaik buat MU. Kesannya MU mau pergi jauh gitu ya. Oke, see you.